Kaisar Naga Abadi Chapter 931 Bahasa Indonesia. 931 3 bulan. Kalian semua bisa tinggal di sini dan berkultivasi untuk saat ini. Kami saat ini dikelilingi oleh ras dewa bermata tiga. Saya akan bersembunyi di istana dan keluar setelah beberapa saat. Kata Lu Ming. Zonzi, kamu harus berhati-hati. Seorang murid sekte jimat bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa. Lu Ming tersenyum lalu menatap Bai Cixue. Cixue, ayo ke samping. Lalu, dia berjalan ke samping, diikuti oleh Bai Cixue. Yang lain bijaksana dan tidak mengganggunya, masing-masing mencari tempat untuk bercocok tanam. Cixue, kamu pasti sudah mendapatkan warisan kaisar, kan? Lu Ming bertanya. Ya itu betul. Sayangnya masih banyak hal yang tidak bisa saya lihat. Kultivasi saya saat ini masih terlalu rendah. Kata Bai Cixue. Lu Ming mengangguk. Ini normal. Misalnya, ketika ia memperoleh warisan Lian Chang telah menyegelnya. Di jalur kultivasi, seseorang tidak boleh membidik terlalu tinggi. Seseorang harus mengambil langkah demi langkah dan berjalan selangkah demi selangkah untuk mencapai puncak. Jika seseorang melihat terlalu banyak hal sekaligus, ia akan bingung dan kehilangan arah. Cixue, seberapa besar keberuntungan yang kamu dapat? Petik 2. Lu Ming agak penasaran. Berapa banyak poin keberuntungan yang bisa diperoleh seseorang dari warisan seorang kaisar? 50.000. Bai Cixue mengedipkan matanya dan berkata. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menahannya, dia masih bisa melihat kegembiraan di matanya. 50.000. Tatapan Lu Ming berkedip. Dia tidak berpikir bahwa Bai Cixue memperoleh terlalu banyak, tetapi terlalu sedikit. Ketika dia mendapatkan diagram gunung dan sungai, dia telah memperoleh 100.000 poin takdir. Kalau begitu, nilai diagram gunung dan sungai bahkan lebih berharga daripada warisan seorang kaisar. Lu Ming, berapa banyak poin keberuntungan yang kamu peroleh? Bai Cixue memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Dia sangat ingin mencoba dan mengungguli dia. Beberapa ratus ribu. Lu Ming berkata dengan santai. 10, 100.000. Bai Cixue merasa lidahnya keluh, dan akhirnya, dia merasa sedih. Lu Ming diam-diam tertawa. Gadis kecil ini ingin bersaing dengannya. Baiklah, kamu telah mendapatkan warisan kaisar. Berkultivasi dengan baik. Saya pergi keluar. Dengan itu, sosok Lu Ming menghilang. Dia kembali ke ruang rahasia dan menyingkirkan diagram gunung dan sungai. Lu Ming duduk bersila dan berkultivasi dengan tenang, menstabilkan fondasinya. Waktu berlalu dan setengah bulan berlalu. Saat ini, Lu Ming siap untuk keluar. Sekarang budidayanya telah maju ke alam embrio roh tingkat ketiga, dia yakin bahwa dengan diagram gunung dan sungai yang melindunginya, bahkan ahli alam embrio roh tingkat 9 tidak akan mampu menyakitinya. Lu Ming keluar dari istana dan terbang di atas salah satu istana untuk melihat keluar. Di luar, keadaan benar-benar kosong. Tidak ada satupun dewa bermata tiga yang terlihat. Ras dewa bermata tiga telah pergi. Lu Ming menduga ada banyak orang yang berpartisipasi dalam perang dewa. Melihat bahwa mereka tidak dapat menemukannya, ras dewa bermata tiga pergi untuk memburu yang lain. Saya tidak tahu apakah saudara Litian dan pendekar pedang optimis ketujuh terbunuh atau mereka berhasil melarikan diri. Lu Ming merenung sejenak, lalu dia naik ke udara dan terbang ke kejauhan. Setelah terbang sejauh puluhan ribu mil, mereka masih belum bertemu dengan dewa bermata tiga. Pada saat ini, Lu Ming menemukan tempat rahasia dan memasuki diagram gunung dan sungai. Dia memberitahu murid sekte jimat-jimat bahwa dia telah keluar dari bahaya dan bertanya apakah mereka ingin keluar. Semua orang tentu ingin keluar. Tujuan berpartisipasi dalam pertempuran Providence adalah untuk mencari peluang. Jika mereka bersembunyi di sini, mereka mungkin tidak ikut serta dalam pertempuran Providence. Lu Ming memindahkan semua orang keluar dari diagram gunung dan sungai. Bagaimana dengan ini? Dalam kurun waktu ini, mari kita bergerak bersama dan mencari peluang. Setelah itu, kita akan mengumpulkan lebih banyak lagi murid sekte boneka simbol. Bagaimana menurutmu? Lu Ming menyarankan. Apakah Lu Ming Zonzi ikut dengan kita? Itu hebat. Para murid sekte jimat sangat gembira. Mereka telah menyaksikan betapa kuatnya Lu Ming. Dengan Lu Ming, peluang mereka untuk mendapatkan peluang akan lebih tinggi dan peluang menghadapi bahaya akan lebih rendah.
Lu Ming mengangguk. Ini bukan karena kebaikannya yang tiba-tiba. Dia melakukan ini karena dua alasan. Pertama, dia harus memenangkan hati rakyat. Para jenius muda ini pasti akan menjadi pilar sekte jimat-jimat di masa depan. Jika dia ingin mengendalikan sekte jimat-jimat di masa depan, akan sangat penting untuk mendapatkan dukungan dari para jenius ini. Jika dia membantu mereka sekarang, mereka tentu akan setia padanya di masa depan. Kedua, semakin banyak energi nasib yang diperoleh sekte jimat-jimat, semakin bermanfaat bagi seluruh sekte. Tentu saja, ini juga akan bermanfaat bagi Lu Ming. Kenapa dia tidak melakukannya? Baiklah, kami akan mencari peluang selagi kalian menghubungi murid sekte jimat terdekat. Kata Lu Ming. Di dunia ini, jarak transmisi jimat transmisi suara giok sangat ditekan. Jarak transmisi kurang dari 1/10 atau bahkan 1/100 dari dunia luar. Bahkan jimat transmisi suara giok tingkat tinggi hanya dapat menghubungi orang dalam radius 100.000 mil. Setelah semuanya direncanakan, semua orang mulai bergerak. Setelah itu, Lu Ming memimpin kelompoknya untuk mencari beberapa tempat aneh untuk dijelajahi sambil menghubungi anggota sekte jimat lainnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak murid sekte jimat-jimat berkumpul. Rasa hormat dan terima kasih semua orang terhadap Lu Ming semakin meningkat. Kemampuan Lu Ming diakui oleh semua orang. Selama periode ini, mereka menjelajahi beberapa tempat aneh dan memperoleh banyak peluang. Mereka juga menghadapi beberapa bahaya, seperti pengejaran ras dewa bermata tiga. Namun, di bawah kepemimpinan Lu Ming, mereka berhasil mengatasinya satu persatu. Lu Ming secara alami memenangkan hati orang-orang. Seiring berjalannya waktu, Lu Ming semakin memahami dunia ini. Selama periode waktu ini, dia menangkap beberapa dewa bermata tiga hidup-hidup dan memperoleh banyak informasi dari mereka. Dunia ini sangat luas. Kota kerajaan ras dewa bermata tiga terletak di pusat dunia ini. Di dalam ibu kota ras dewa bermata tiga, terdapat banyak ahli yang kuat. Dengan kota kerajaan sebagai pusatnya, kota itu dibagi menjadi 4 wilayah besar. Lu Ming dan yang lainnya aktif di wilayah timur. Pasti ada lebih banyak lagi favorit surga di 3 penjuru lainnya. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Sudah setengah tahun sejak pertempuran Providence dimulai. Lu Ming sedang duduk bersila di puncak gunung. Tubuhnya bersinar dan raungan naga terdengar. Tiba-tiba, aura Lu Ming melonjak. Namun, di saat berikutnya, auranya kembali tersembunyi. Lu Ming membuka matanya. Alam embrio roh tingkat keempat. Lu Ming tersenyum tipis. Dalam beberapa bulan terakhir, dia tidak banyak membunuh dewa bermata tiga. Kebanyakan dari mereka dibudidayakan sendiri, dan dia telah membuat kemajuan besar. Keempat niat semuanya telah memasuki tingkat bawah dari tingkat ketiga. Saat ini, budidayanya juga telah menembus alam embrio roh tingkat keempat, dan fondasinya sangat stabil. Di alam embrio roh, sangat sulit untuk membuat terobosan. Di dunia luar, bahkan orang jenius pun akan kesulitan menembus level tanpa waktu beberapa tahun. Sedangkan bagi beberapa ahli embrio roh biasa, wajar jika mereka menghabiskan waktu puluhan tahun atau bahkan berabad-abad untuk menembus satu tingkatan. Sudah sangat cepat bagi Lu Ming untuk mampu menembus satu level dalam waktu 3 bulan dengan mengandalkan kerja kerasnya sendiri. Dan EBSP, ini juga disebabkan oleh lingkungan budidaya yang sangat baik dan fakta bahwa dia telah melahap beberapa dewa bermata tiga. Orang lain mungkin tidak memiliki kecepatan seperti itu. Terlebih lagi, semakin tinggi seseorang pergi, semakin lambat pula budidayanya. Tidak jauh dari situ, beberapa murid sekte jimat-jimat sedang berkultivasi, sementara yang lain sedang berpatroli di area tersebut. Dalam 3 bulan, mereka telah mengumpulkan lebih dari 60 murid sekte jimat-jimat. Kaisar Naga Abadi Chapter 932 Bahasa Indonesia. 932 Penyelamatan, bertemu seorang kenalan. Di kejauhan, suara sesuatu yang menembus udara terdengar. Sesosok mendekat dengan cepat. Tak lama kemudian, sosok itu berhenti tidak jauh dari situ. Itu adalah Jimai, peringkat 107 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Zonzi, melihat Lu Ming telah mengakhiri kultivasinya, Jimai terbang mendekat. Jimai juga bergabung dengan tim Lu Ming baru-baru ini. Saat ini, Jimai memandang Lu Ming dengan ekspresi rumit. Faktanya,
Saat Jimai pertama kali memasuki observatorium, api energi mentalnya telah menembus ke tingkat ketujuh. Selama periode waktu ini, dia telah membuat lebih banyak kemajuan dan awalnya mengira bahwa dia akhirnya telah melampaui Luming. Namun, selama periode waktu ini, dia menyadari bahwa jarak antara dia dan Luming semakin besar. Kekuatan tempur Luming sungguh tak terduga. Setelah mengetahui dari murid sekte jimat lainnya bahwa Luming bahkan dapat membunuh Raja Iblis kecil dan bahkan dapat menjinakkan anak surgawi dari ras iblis, Vajra, yang tidak lebih lemah dari Raja Iblis kecil, dia segera menghilangkan pemikiran untuk bersaing dengan Luming dan penuh kekaguman padanya. Jimai, apakah kamu menemukan sesuatu? Luming tersenyum, berdiri dan bertanya. Zonzi, aku memang menemukan sesuatu. Ekspresi Jimai serius. Apa itu? Luming bertanya. Ada kemungkinan ada orang-orang terpilih dari sekte jimat-jimat kami yang jaraknya lebih dari 300.000 kilometer, tapi mereka terjebak di satu tempat. Kata Jimai. Segera, Jimai mulai menjelaskan secara detail. Ternyata dia telah mengamati situasi dalam radius ratusan ribu mil. Dia telah mendengar suara pertempuran di luar lembah. Dia melihat dari jauh dan menemukan prasasti bersinar di lembah dan api membumbung ke langit. Seseorang sedang berkelahi. Namun, auranya sangat kuat, jauh lebih kuat dari aura Jimai. Jimai tahu betul bahwa pasti ada favorit surga yang jauh lebih kuat darinya. Jika dia menyerang, dia hanya akan mati. Jadi, dia bergegas kembali untuk melapor ke Luming. Auranya jauh melebihi Jimai. Dia pasti masuk dalam 100 besar dalam daftar 1000 talenta teratas, atau bahkan lebih tinggi. Orang dari sekte jimat yang terjebak pastinya bukan masalah kecil. Jika tebakan Luming benar, pasti ada paragon dari sekte jimat-jimat di lembah yang telah menyiapkan barisan untuk menahan serangan orang lain. Jimai, pimpin jalannya. Ayo pergi dan lihat, kata Luming. Adapun murid sekte jimat-jimat, mereka tidak perlu khawatir tentang mereka. Mereka telah menyiapkan barisan padat di sekitarnya. Keuntungan dari murid sekte jimat adalah selama mereka punya waktu, mereka bisa menuliskan formasi susunan yang kuat, dan pertahanan bukanlah masalah sama sekali. Jimai mengangguk dan terbang bersama Luming. Keduanya terbang dengan kecepatan tinggi tanpa henti. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai di tempat yang disebutkan Jimai. Ledakan. Api ungu melonjak ke langit dan menutupi separuh langit. Pada saat yang sama, rune dan arai bersinar, membentuk perisai cahaya untuk memblokir serangan api. Api surgawi ungu, itu keluarga Wang. Mata Luming menyipit. Dia terlalu akrab dengan api surgawi ungu yang ekstrim. Wen Zishi, menurutmu apakah bersembunyi di sana akan ada gunanya? Cepat atau lambat, aku akan menerobos formasimu, dan kamu tidak akan bisa melarikan diri. Suara dingin terdengar. Itu kakak senior Wen Qinyi. Ekspresi Jimai berubah. Wen Zongxi adalah salah satu dari 13 kandidat dari sekte jimat. Dia juga sangat terkenal di antara 13 kandidat. Dia menduduki peringkat ke-52 dalam daftar 1000 talenta teratas, hanya satu peringkat lebih rendah dari saudara Litian. Tapi sekarang, Wen Zonyi jelas-jelas berada dalam masalah. Wang Chen, aku tidak menyinggung perasaanmu, dan kamu sudah mencoba membunuhku. Sebuah suara datang dari lembah. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan seniman bela diri tertinggi klan Wang sebelum kita memasuki pertempuran keberuntungan karma? Bunuh siapapun yang Anda lihat dari sekte jimat-jimat. Kalian sekte jimat-jimat benar-benar berani. Luming dicari oleh Yang Mulia, Kaisar bela diri di Yi, dan Anda berani menerimanya. Anda mendekati kematian. Siapa yang bisa kamu salahkan? Suara sebelumnya terdengar. Haha, sungguh sebuah lelucon. Saya mendengar bahwa seniman bela diri tertinggi dari keluarga Wang hampir dipukuli sampai mati oleh Luming. Seorang seniman bela diri tertinggi yang bermartabat hampir mati di tangan seorang pemuda. Tidak heran dia menjadi marah karena terhina dan melampiaskan amarahnya pada sekte jimat-jimat kami. Di lembah, suara Wen Zongtu terdengar. Kamu sedang mencari kematian. Ditemani oleh raungan marah, cahaya api surgawi ungu kelas atas menjadi terang. Perisai cahaya yang dibentuk oleh formasi tersebut bergetar terus-menerus dan berada di ambang kehancuran. Wang Chen, peringkat ke-43 dalam daftar 1000 talenta teratas. Ada kilatan dingin di mata Luming. Wang Chen,
Peringkat ke-43 dalam daftar 1000 talenta teratas. Pantas saja Wen Zishi terjebak di sini. Ayo pergi. Lu Ming melangkah menuju lembah. Dalam beberapa tarikan napas, mereka sudah dekat dengan lembah. Dari jauh, dia bisa melihat lebih dari selusin sosok berdiri di langit di atas lembah. Ada pria dan wanita, dan di paling depan, ada seorang pemuda berjubah ungu. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh api yang mengerikan, dan dia terus-menerus melancarkan serangan ke dasar lembah. Orang ini pasti Wang Chen. Ada 3 orang muda di lembah itu, 2 pria dan 1 wanita. Seorang pria berpenampilan terpelajar berdiri di depan Wang Chen, melambaikan tangannya terus-menerus. Api energi mental ungu menari dan membentuk susunan untuk melawan Wang Chen. Di belakang orang ini, ada pria dan wanita lain yang duduk bersila, wajah mereka pucat. Mereka jelas terluka. Meng Jia. Lu Ming mengenali wanita itu. Dia adalah Meng Jia, yang dia temui selama kompetisi. Adapun pemuda itu, Lu Ming juga mengingatnya. Dia adalah Gong Fei, salah satu dari 13 kandidat Zonzi dari Sekte Jimat, peringkat ke-77 dalam daftar 1000 talenta teratas. Orang yang bertarung dengan Wang Chen, tidak diragukan lagi, adalah Wen Zishi. Siapa ini? Begitu Lu Ming dan Jimai mendekat, orang-orang itu mendengar keributan dan berbalik untuk melihat mereka. Itu dia, Lu Ming. Ketika orang-orang ini melihat Lu Ming, mereka berteriak kaget. Di saat yang sama, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan. Apa? Lu Ming mengabaikan yang lain dan menatap mereka berdua. Seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu adalah Wang Haoxian. Dia masih mengenakan cincin di lehernya, dan wajahnya tampak kuyu. Aura di tubuhnya lemah. Setelah sekian lama, dia masih berada di tingkat ke-6 dari tingkat samudera spiritual. Secara logika, dengan bakat Wang Haoxian, dia seharusnya mampu mencapai alam samudera spiritual setidaknya tingkat ke-9, atau bahkan lebih tinggi. Jelas sekali dia sedang dikendalikan, dan sulit baginya untuk meningkatkan kultivasinya. Saat dia melihat Lu Ming, matanya berbinar. Adapun pemuda lainnya, dia mengenakan jubah berbintang. Dia sebenarnya berasal dari bintang suci. Setelah pertempuran di rasi suci dan hari pernikahan Mulan, rasi suci tersebut telah menghilang. Dia tidak pernah berpikir akan melihatnya di sini. Lu Ming, itu kamu. Bunuh dia, kata konstelasi Sein dengan suara dingin. Niat membunuh di matanya sangat kuat. Kakeknya, Sangguan Song Yuan, telah dihancurkan sampai mati oleh kuali 9 naga surgawi milik Lu Ming dalam pertempuran 9 naga. Dia adalah pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual, tapi dia mati begitu saja. Dengan kematian Sangguan Song Yuan, status Sangguan Wu Chen, Sangguan Wu Ling, dan bahkan konstelasi suci telah anjlok di klan Sangguan. Jika bukan karena dia telah membangkitkan garis keturunan dewa, kondisinya akan lebih buruk lagi. Oleh karena itu, ketika dendam baru dan lama bertambah, bisa dibayangkan betapa dia membenci Lu Ming. Lu Ming, Jimai, apa yang kalian lakukan di sini? Cepat pergi. Di lembah, Wen Zhongli juga melihat Lu Ming dan Jimai dan langsung berteriak. Lu Ming dan Jimai bukanlah tandingan Wang Chen dan yang lainnya. Selain itu, ada surga favorit yang lebih menakutkan di sini. Kaisar Naga Abadi Chapter 933 Bahasa Indonesia. 933 Aku akan memberimu 3 kesempatan. Hahaha, kami telah mencarimu kemana-mana, tetapi kamu menemukannya tanpa usaha apapun. Lu Ming, kamu sudah mengantarkan dirimu ke rumah kami. Itu hebat. Ini menyelamatkan kami dari kesulitan mencari Anda. Wang Chen berhenti dan tertawa liar. Hentikan mereka, jangan biarkan mereka kabur. Kamu mendekati kematian. Seng Xingchen berteriak dan berlari menuju Lu Ming dan Jimai bersama beberapa pemuda lainnya. Mata Jimai dipenuhi dengan kesungguhan. Namun, dia menahan kata-katanya saat melihat ekspresi tenang Lu Ming. Saat berikutnya, beberapa pemuda, termasuk konstelasi suci, mengepung Lu Ming. Di depan mereka, Wang Haoxian tampak khawatir. Lu Ming, setidaknya kamu tahu tempatmu. Anda tahu bahwa Anda tidak dapat melarikan diri, jadi Anda tidak melarikan diri. Namun, meski kamu tetap tinggal dan memohon belas kasihan, kamu tetap akan mati hari ini. Mata Seng Xingchen berkedip karena niat membunuh. Di saat yang sama,
dia tampak percaya diri. Jika dia tidak takut pada Jimai, dia pasti sudah menyerang. Bodoh. Lu Ming melirik konstelasi suci dengan acuh tak acuh. Dia bisa melihat budidaya konstelasi suci dengan sekali pandang. Puncak alam embrio roh tingkat pertama. Budidaya konstelasi suci sebenarnya telah melonjak ke tingkat ini. Dia pasti mendapatkan peluang besar. Kalau tidak, mustahil untuk naik ke level ini. Saat itu, dia hanya menduduki peringkat terbawah dalam daftar 1000 talenta teratas di bintang suci. Sekarang, dia benar-benar berhasil mencapai level ini. Tidak heran dia begitu percaya diri. Dengan budidaya ini, dia sudah bisa masuk 200 besar. Kamu, apa yang kamu katakan? Brengsek, apa katamu? Rasi bintang suci sangat marah karena Lu Ming menyebutnya idiot dengan cara yang begitu menghina. Sekarang tingkat kultivasinya telah meningkat pesat, dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah menekan Lu Ming. Seorang pecundang yang mengira dia bisa begitu sombong di depan saya hanya karena dia memiliki sedikit kultivasi. Jika dia bukan idiot, lalu siapa dia? Petik 2. Lu Ming melirik konstelasi suci dan kemudian membuang muka ke depan. Wang Chen memegang bahu Wang Haoxian dan berjalan menuju Lu Ming. Lu Ming, aku sangat terkesan dengan kemampuanmu. Bahkan keajaiban keluarga Wang telah jatuh ke dalam teka-teki Anda. Kamu begitu dekat denganku meski kita punya dendam. Kamu benar-benar AB Asterisk Touch. AB Asterisk Touch. Hari ini, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri di depan wanita jalang ini dan membuatnya putus asa. Wang Chen menatap Wang Haoxian dengan dingin. Sebaiknya kau biarkan dia pergi. Kalau tidak, kamu akan mati dengan mengenaskan. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Hahaha, hatimu sakit. Kalau begitu aku akan membuat hatimu semakin sakit. Saat dia berbicara, Wang Chen menamparkan wajah Wang Haoxian. Sebuah sidik jari muncul di wajah Wang Haoxian dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Wang Haoxian memelototi Wang Chen. B Asterisk Touch, teruslah menatap dan aku akan mencungkil matamu. Wang Chen berteriak dengan dingin. Wang Haoxian, jangan khawatir. Aku akan membuatmu membayar tamparan ini. Ekspresi Lu Ming menjadi tenang, tapi suaranya sangat dingin. Tuan Muda Wang Chen, Anda tidak perlu membunuh ini. Biarkan aku yang melakukannya. Saya punya dendam terhadap Lu Ming. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri hari ini. Kata Seng Xingchen. Tidak perlu membunuhnya. Lumpuhkan saja budidayanya dulu. Saya ingin dia memohon kematian. Wang Chen berkata dengan dingin. Bagus. Itulah yang kuinginkan. Setelah mengatakan itu, Seng Xingchen melangkah keluar. Cahaya bintang memancar dari tubuhnya, dan 7 bintang muncul di atas kepalanya. 3 cakra emas dari garis keturunan biduk bersinar. Konstelasi suci telah berhasil membangkitkan 7 bintang dari garis keturunan biduk, mencapai tingkat ketiga dari tingkat surgawi. Tidak heran dia begitu percaya diri. Lu Ming, aku tahu bahwa kamu telah membangunkan meridian darah tingkat dewa tingkat kedua. Aku bisa menghancurkanmu sekarang. Mata Seng Xingchen bersinar dan penuh percaya diri. Kembali ke 9 naga, meridian darah yang ditunjukkan Lu Ming adalah meridian darah dewa tingkat kedua. Omong kosong. Cepat dan serang. Saya akan memberi Anda 3 kesempatan untuk menyerang. Mencoba yang terbaik. Ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang di masa depan. Lu Ming memarahi dengan dingin. Kamu berbicara besar, mati. Konstelasi Sein mendidih dengan cahaya bintang, dan mengembun menjadi pedang panjang berbintang. Itu memancarkan aura yang menakutkan dan menusuk ke arah dantian Lu Ming. Dia ingin melumpuhkan kultivasi Lu Ming dalam satu gerakan. Suara mendesing. Pedang panjang berbintang menembus kehampaan seperti bintang jatuh yang melesat melintasi langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, Lu Ming berdiri diam, seolah dia tidak melihat kilatan pedang. Dia bahkan tidak melepaskan inti penting pelindungnya. Kamu sedang berakting. Saya akan melihat bagaimana Anda mati jika Anda bertindak di depan saya. Mata Seng Xingchen dingin. Esensi vitalnya meledak, dan kecepatan pedang panjangnya meningkat. Saat pedang panjang itu hendak mengenai Lu Ming, dia bergerak dan mengayunkan telapak tangannya. Bang! Saat telapak tangan mengenai pedang bintang itu hancur seperti tahu. Seng Xingchen sangat ketakutan hingga matanya hampir keluar.
Dia meledak dengan seluruh kekuatannya untuk menghentikan tubuhnya bergerak maju dan mundur ke belakang. Setelah mundur 1000 meter, bintang suci akhirnya berhenti. Kemudian, wajahnya menjadi pucat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Ini bukan karena dia disakiti oleh Lu Ming. Dia awalnya terus menyerang ke depan, tapi dia dengan paksa menghentikan tubuhnya dan mundur. Pembalikan ini terlalu besar. Di bawah lonjakan inti esensialnya, dia menderita luka dalam. Brengsek, rasi bintang suci meraung di dalam hatinya, dan wajahnya yang malu berubah menjadi hijau dan merah. Lu Ming bahkan belum bergerak dan dia telah melukai dirinya sendiri. Benar-benar memalukan. Namun, tamparan Lu Ming barusan benar-benar mengejutkan. Itu benar-benar menghancurkan kilauan pedangnya dengan begitu mudah. Dia mundur karena terkejut. Betapa bodohnya. Langkah pertama, 2 langkah lagi, hargai peluang ini. Lu Ming tersenyum tipis, senyumnya penuh penghinaan. Mati-mati, Lu Ming, pergilah ke neraka. Pedang pembunuh jantung bintang 7. Saint Starlight meraung dan matanya memerah. Biduk bersinar dalam kehampaan yang tak berujung. Tampaknya telah berubah menjadi cahaya pedang, jatuh dari langit dan menebas Lu Ming. Serangan ini sangat mengerikan. Itu beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Di sampingnya, para pemuda lainnya memasang ekspresi muram di wajah mereka. Kehebatan pertempuran konstelasi suci telah membuat mereka menjadi serius. Dalam sekejap, cahaya pedang mendarat di kepala Lu Ming. Namun, Lu Ming melakukan hal yang sama seperti sebelumnya dan menamparnya. Dengan keras, cahaya pedang itu pecah. Tidak ada bedanya dengan yang terakhir kali. Di tempat kejadian, yang lain tercengang. Di luar dugaan banyak orang, Lu Ming bisa mengalahkan serangan konstelasi suci dengan begitu mudah. Kekuatan tempur Lu Ming tidak lemah. Wang Chen berkata, tapi nadanya masih santai. Itu karena konstelasi suci tidak berbeda dengan semut di matanya. Bahkan jika Lu Ming lebih kuat dari konstelasi suci, dia hanyalah seekor semut yang sedikit lebih kuat. Dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Meskipun kekuatan tempur Lu Ming tidak lemah, dibandingkan dengan keajaiban seperti Wang Chen, masih ada celah yang besar. Berbahaya baginya untuk tetap di sini. Di lembah, Gong Fei dan Meng Jia telah selesai memulihkan diri dan melihat keluar dengan tatapan khawatir. Lu Ming terlihat sangat tenang. Dia tahu Wang Chen ada di sini, tapi dia masih berani tinggal. Dia harus percaya diri. Kita akan lihat bagaimana keadaannya. Jika ada yang tidak beres, kita akan menyerang bersama-sama. Kata Wen Lezang. Masih ada 1 langkah lagi. Bintang suci, hanya ini yang kamu punya. Sungguh mengecewakan. Lu Ming tersenyum tipis. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Rasi bintang suci meraung tak percaya di dalam hatinya. Kaisar Naga Abadi Chapter 934 Bahasa Indonesia. 934 Bab 934 Bintang Suci yang Hancur. Kembali ke wilayah Tianxuan, pada hari pernikahannya dengan Mulan, dia dikalahkan oleh Lu Ming. Dia bersumpah suatu hari nanti, dia akan membalas budi 10 kali lipat. Dia akan mengalahkan Lu Ming. Karena alasan ini, ia berkultivasi dengan susah payah. Dengan bantuan keluarga Sangguan, dia membuat kemajuan pesat. Saat itu, dia juga mendengar kabar bahwa Lu Ming telah memasuki 9 naga dan bahkan memukuli ibunya. Saat itu, dia ingin membalas dendam pada Lu Ming. Namun belakangan tersiar kabar bahwa Sangguan Jinjue, kebanggaan keluarga Sangguan, telah terbunuh. Belakangan, semakin banyak berita tentang Lu Ming yang bertarung melawan kebanggaan keluarga Sangguan lainnya. Jelas sekali bahwa kekuatan tempur Lu Ming telah melampaui miliknya. Hal ini membuatnya iri dan marah. Itu membuatnya semakin putus asa berkultivasi. Dia ingin membangkitkan garis keturunan dewa dan menekan Lu Ming. Namun, sebelum dia dapat membangkitkan garis keturunan dewanya, Lu Ming telah mengalahkan semua orang di pertemuan sosial dan bahkan mengalahkan pangeran dari dinasti kuno di benua tengah. Belakangan, hal itu bahkan secara langsung memicu perang di 9 naga. Dalam pertempuran itu, tidak hanya kakeknya, Sangguan Zongyuan, yang terbunuh, tetapi bahkan yang tertinggi dari keluarga Wang hampir dibunuh oleh Lu Ming. Setelah itu, Lu Ming bahkan berhasil melarikan diri dari 9 naga. Setelah pertempuran itu, reputasi Lu Ming mencapai puncaknya. Namun,
konstelasi suci itu tidak patah semangat. Dia percaya bahwa Luming hanya mengandalkan kuali 9 naga surgawi dalam pertempuran itu. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Luming untuk mengendalikan kuali 9 naga surgawi. Bahkan tanpa kuali 9 naga surgawi, dia masih bisa mengalahkan Luming. Kemudian, dia berhasil membangkitkan garis keturunan dewa tingkat ketiga, sehingga sangat meningkatkan kepercayaan dirinya. Selama pertempuran Providence, dia telah memperoleh peluang besar, dan budidayanya telah maju pesat, mencapai alam embrio roh tingkat pertama. Dia bahkan lebih percaya diri dan merasa bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan Luming. Namun, semua yang baru saja terjadi, termasuk 2 gerakan sederhana Luming, telah benar-benar menghancurkan kepercayaan dirinya. Ternyata di hadapan Luming, dia sangat kecil dan rentan. Tidak, aku harus membunuhnya. Saya akan. Mata Saint Constellation memerah. Dia segera melakukan fusi garis keturunan dan berubah menjadi garis keturunan bintang 7. Dia meledak dengan kekuatan absolut dan menyerang Luming. Jika dia tidak membunuh Luming, dia tidak akan merasa nyaman. Hatinya dalam seni bela diri akan runtuh, dan akan sulit baginya untuk membuat kemajuan dalam budidaya seni bela dirinya. Cahaya bintang yang luas menekan ke arah Luming. Luming bahkan tidak melihatnya. Dia langsung menekan Starlight. Ledakan, cahaya bintang bergetar, dan jeritan terdengar dari dalam. Kemudian, cahaya bintang runtuh dan berubah kembali menjadi bentuk bintang suci. Dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah seperti genangan lumpur. Dia berbaring di sana dengan putus asa. Auranya rendah dan tidak ada fluktuasi esensi sejati sama sekali. Pukulan Luming barusan telah menghancurkan embrio rohnya dan melumpuhkan budidayanya. Saya sudah mengatakan bahwa ketiga gerakan itu adalah kesempatan terakhir Anda untuk menyerang. Luming melirik konstelasi suci dengan dingin dan tidak lagi memandangnya. Di sampingnya, para pemuda lainnya mundur karena terkejut. Mereka juga berbakat, tapi kehebatan bertarung mereka tidak bisa dibandingkan dengan konstelasi suci, jadi tentu saja mereka terkejut. Wang Chen, giliranmu. Luming mengalihkan pandangannya ke Wang Chen. Hehe, kamu pikir kamu bisa melawanku hanya karena kamu mengalahkan sampah. Sungguh sebuah lelucon. Baiklah, saya akan membiarkan Anda melihat seberapa besar kesenjangan antara Anda dan saya. Wang Chen tertawa menghina sambil perlahan melangkah maju. Dengan setiap langkah yang diambilnya, auranya semakin kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Api surgawi ungu kelas atas di tubuh Wang Chen melonjak ke langit. Seolah-olah separuh langit telah diwarnai dengan lapisan cahaya ungu. Nyala api menderu, dan mata Wang Chen menjadi dingin. Alam embrio roh tingkat 5. Sudut bibir Luming melengkung menjadi senyuman dingin yang samar. Alam embrio roh tingkat kelima hanya 1 tingkat lebih tinggi dari Luming. Wang Haoxian, lihat bagaimana aku melumpuhkannya. Setelah saya melumpuhkannya, saya akan melumpuhkan budidaya Anda dan menjual Anda setelah pertempuran Providence selesai. Saya akan memberitahu Anda konsekuensi mengkhianati keluarga Wang. Suara Wang Chen menyebar jauh dan luas, menyebabkan wajah Wang Haoxian menjadi pucat. Wang Chong mengatakan hal serupa sebelumnya, tapi dia sudah mati. Sekarang, aku akan menurunkanmu untuk menemaninya. Luming berkata dengan suara dingin. Kamu membunuh Wang Chong. Kalau begitu kamu layak mati lebih banyak lagi. Niat membunuh Wang Chen melonjak. Dia maju selangkah dan melayangkan pukulan ke arah Luming. Dengan 4 niat berputar di sekelilingnya, dia mengaktifkan teknik surga penekan penjara dan melemparkan pukulan juga. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan dan udara bergetar. Tubuh Wang Chen bergoyang dan dia terhuyung mundur. Luming, sebaliknya, tidak mundur 1 langkah pun. Yang lain melebarkan mata dan tersentak kaget. Bagaimana mungkin Luming bisa memaksa Wang Chen mundur dengan 1 pukulan? Meskipun kerumunan orang terkejut ketika Luming menghancurkan konstelasi suci dengan begitu mudah, itu hanya kejutan. Tidak ada yang mengira Luming bisa melawan Wang Chen. Ada perbedaan besar antara bintang suci dan Wang Chen, dan tidak ada cara untuk membandingkannya. Mata Wang Haoxian bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Di lembah, mata Wen Qixi, Gong Fei, dan Meng Jia tiba-tiba berbinar, memperlihatkan ekspresi terkejut. Wang Chen, sebaliknya, sangat marah. Brengsek. Wang Chen berteriak,
Niat membunuhnya melonjak. Dia sebenarnya telah dipaksa kembali oleh Lu Ming. Ini benar-benar berbeda dari dugaannya. Dia mengira akan mengalahkan Lu Ming setengah mati dengan satu pukulan. Lu Ming, kamu pasti menggunakan seluruh kekuatanmu dalam pukulan itu sekarang, kan? Tapi izinkan saya memberitahu Anda, saya hanya menggunakan setengah dari kekuatan saya. Jangan berpikir kamu bisa menghentikanku. Wang Chen berkata dengan dingin. Oh, apakah itu? Aku hanya menggunakan 20% kekuatanku sekarang. Lu Ming berkata dengan santai. Omong kosong, kamu berbicara besar. Kekuatan tidak bisa ditentukan dengan kata-kata. Mati. Aura Wang Chen semakin kuat saat dia meninju dengan tinju api surgawi, membuat langit dan bumi menjadi kacau. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Dia tidak salah. Dia baru saja menggunakan 20% kekuatannya. Namun, jelas tidak ada yang percaya padanya. Biarkan fakta berbicara sendiri. Dia melangkah maju dan melayangkan pukulan lagi. Kali ini, kekuatannya bahkan lebih kuat. Itu bertabrakan dengan tinju Wang Chen lagi, dan Wang Chen terpaksa mundur lagi. Kali ini, ada ekspresi tidak percaya di matanya. Kekuatannya meningkat, dan kekuatan Lu Ming juga meningkat. Dia tidak dapat menerima bahwa Lu Ming masih bisa menghancurkannya. Di saat yang sama, dia sedikit terkejut. Mungkinkah yang dikatakan Lu Ming barusan itu benar? Apakah dia benar-benar hanya menggunakan 20% kekuatannya? Tidak mungkin, tidak mungkin. Membunuh. Niat membunuh yang dingin keluar dari tubuh Wang Chen. Garis keturunannya muncul, dan 5 cakra emas bersinar saat dia berubah menjadi bola api ungu. Garis keturunan tingkat dewa peringkat 5. Faktanya, sebagian besar dari 100 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas memiliki garis keturunan tingkat dewa kelas 5, dan hanya sedikit yang mencapai tingkat dewa kelas 6. Kita harus tahu bahwa 6 seniman bela diri tertinggi dari 6 keluarga besar kuno hanya memiliki garis keturunan tingkat dewa ke-6. Berapa banyak seniman bela diri tertinggi yang ada di seluruh benua timur? Semuanya terakumulasi selama bertahun-tahun. Suara mendesing. Nyala api berubah menjadi pedang dan menebas Lu Ming. Mengaum. Raungan naga bergema saat Lu Ming meledak dengan 2 aliran energi naga. Tubuhnya membengkak dan sisik muncul di kulitnya, membuatnya tampak seperti setan. Bang! Dia melontarkan pukulan dan menghantam pedang api itu dengan keras. Pedang itu mengeluarkan suara yang keras dan terus bergetar. Percikan terbang ke segala arah dan pedang itu terlempar. Kaisar Naga Abadi Chapter 935 Bahasa Indonesia 935 Pertempuran Besar dengan Namong Bo. Lu Ming mengambil serangkaian langkah dan terus-menerus meninju. Tinjunya seperti 2 palu besi besar, terus-menerus membombardir pedang yang menyala-nyala itu. Pedang yang menyala itu bergetar hebat dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di sampingnya, anggota lain dari Istana Surgawi Surga Empyrean melihat pemandangan ini dengan kaget. Mata mereka membelalak dan mereka tidak percaya. Wang Chen, peringkat ke-43 dalam daftar 1000 talenta teratas, telah sepenuhnya ditekan oleh Lu Ming. Dia bahkan tidak bisa melawan. Siapa yang akan percaya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri? Kembali pada pertemuan pertukaran 3 sekte 9 naga, Lu Ming memang sangat kuat. Namun, masih ada kesenjangan besar antara dia dan 100 teratas. Sudah berapa lama sejak itu, dan Lu Ming telah mencapai tahap ini. Setiap orang yang masuk dalam 100 teratas adalah anak ajaib di antara anak ajaib. Lu Ming telah meningkat, begitu pula mereka. Hanya bisa dikatakan bahwa peningkatan Lu Ming terlalu menakutkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Tangan besi terus membombardir pedang yang menyala itu. Akhirnya, dengan suara keras, pedang yang menyala itu meledak dan berubah menjadi api. Nyala api melayang kembali dan kemudian mengembun kembali menjadi penampilan Wang Chen. Namun, Wang Chen saat ini berada dalam kondisi yang menyedihkan. Wajahnya pucat dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Auranya lemah dan terlihat jelas dia terluka parah. Dia memandang Lu Ming dengan kaget dan mundur dengan cepat. Lu Ming melangkah maju dan menyerang ke depan. Hari ini, Wang Chen harus mati. Namong Bo, selamatkan aku. Wang Chen berteriak sambil mundur. Mata Lu Ming berkedip dan dia terus menyerang ke depan. Berhenti, mati. Seorang pria muda berteriak dengan dingin. Dia menginjak udara dan mengarahkan jarinya.
Teriakan Phoenix terdengar dan Phoenix merah menyala terbang dan menerkam Luming. Mata Luming menjadi dingin. Dia melayangkan pukulan dan menghancurkan Phoenix, lalu terus menyerang Wang Chen. Beraninya kamu. Kamu sepertinya tidak mendengar apa yang aku katakan. Mata pemuda itu dingin dan tubuhnya bersinar. Dengan gemetar, dia muncul di depan Wang Chen, matanya memancarkan cahaya yang tajam. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya, jauh di atas aura Wang Chen. Namongbo, peringkat ke-32 dalam daftar 1000 talenta teratas, adalah favorit surga keluarga Namong, salah satu dari 6 keluarga besar kuno. Namongbo akan segera bergerak. Di lembah, mata Wen Zhongli berubah serius. Api spiritual di antara kedua alisnya melonjak, siap menyerang kapan saja. Namongbo bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Wang Chen. Namongbo, jika kamu memblokirku lagi, aku akan membunuhmu juga. Luming berteriak dingin dan mendesak ke depan. Hehe, bunuh aku juga. Mari kita lihat bagaimana kamu akan membunuhku. Mata Namongbo dingin, dan cahaya merah menyala di tubuhnya menjadi lebih kuat. Cahaya semacam itu tampak seperti api, tapi itu bukan api. Tampaknya ada seruan panjang Phoenix dalam cahaya itu. Segel roh Azure Phoenix adalah teknik terkuat keluarga Namong. Enyah. Jawaban Luming sangat sederhana. Dia melayangkan pukulan. Namongbo menyerang dengan telapak tangannya dan teriakan Phoenix terdengar. Seekor Phoenix mengembun dan terbang menuju Luming. Saat ia mengepakkan sayapnya, niat membunuh yang mengerikan meluap. Ini adalah Phoenix yang terkondensasi dari segel roh Phoenix biru. Itu memiliki kekuatan yang menakutkan dan terlihat bagus, tapi dipenuhi dengan niat membunuh. Tinju Luming bertabrakan dengan Phoenix tanpa suara. Namun, ekspresi Luming berubah dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Dia merasakan sakit yang merobek di tinjunya. Dia melihat sekeliling dan menemukan sisik di tinjunya telah retak dan darah mengalir keluar. Segel roh Azure Phoenix yang menakutkan. Itu sunyi dan mematikan. Selain itu, budidaya Namongbo juga sangat menakutkan. Dia telah mencapai tahap awal alam embrio roh tingkat 6, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada Wang Chen. Bus! Teriakan burung Phoenix kembali terdengar saat Namongbo melangkah maju. Dengan lambaian tangannya, Phoenix lain terbang keluar, penuh dengan niat membunuh. Dia ingin membunuh Luming. Dia sangat kuat. Kalau begitu aku akan membunuhmu juga. Luming mendengus dingin dan energi naga di tubuhnya meledak lagi. Dengan letusan 5 energi naga, kekuatan Luming meningkat beberapa kali lipat. Dengan satu pukulan, Phoenix hancur. Mengapa saya harus? Namongbo terkejut. Dia melambaikan tangannya dan 2 burung Phoenix bergegas keluar. Luming mengayunkan tinjunya, berani dan tak tertandingi. Energi sebenarnya di tubuhnya bersiul, dan keempat konsep diaktifkan. Dia mengedarkan teknik surga penekan penjara, dan kekuatannya sangat kuat. Ledakan, ledakan, Luming melangkah maju, jatuh pingsan. Ekspresi wajah Namongbo sangat tidak sedap dipandang. Teriakan Phoenix berlanjut, dan seluruh tubuhnya bersinar. Jari-jarinya terus membentuk segel di udara, dan Phoenix lainnya terbang keluar. Phoenix ini sepertinya memiliki nafas kehidupan, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Luming terus memukul selama beberapa hari. Langit seperti petir. Dia memukul 8 kali berturut-turut sebelum akhirnya mematahkan Phoenix. Namun, Namongbo memadatkan Phoenix lainnya. Namongbo memang sangat kuat. Para ahli kebanggaan surga yang berperingkat lebih tinggi dalam daftar 1000 talenta teratas akan memiliki kekuatan tempur yang lebih tinggi daripada mereka yang berperingkat lebih rendah dalam daftar, bahkan jika mereka berada pada tingkat budidaya yang sama. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menduduki peringkat teratas? Di belakang Namongbo, Wang Chen sangat gembira. Dengan adanya Namongbo, dia tidak akan mati. Kilatan menyeramkan muncul di matanya saat dia memikirkan bagaimana dia bisa membunuh Luming. Hari ini, dia benar-benar dihancurkan oleh orang-orang di dalamnya. Dia telah kehilangan banyak muka dan harus membalas dendam. Matanya berkilat saat dia melihat Wang Haoxian. Dia mencibir dan terbang menuju Wang Haoxian. Apa yang sedang kamu lakukan? Wang Haoxian terkejut dan segera mundur. Karena Luming sangat mengkhawatirkanmu, aku akan membunuhmu di depannya. Hehe.
Wang Chen mencibir. Dia ingin membunuh Wang Haoxian di depan Lu Ming dan mengalihkan perhatian Lu Ming agar dia dibunuh oleh Nangong San. Wang Chen, kamu sedang mencari kematian. Mata Lu Ming dingin saat dia terus meninju. Namun, kekuatan tempur Nangong Bo begitu kuat sehingga dia menahan Lu Ming. Untuk saat ini, Lu Ming tidak bisa keluar. Hehe, aku memang cemas. Wang Chen tertawa dingin dan berjalan menuju Wang Haoxian. Bus. Tiba-tiba, ruangan itu menyala dan prasasti yang tak terhitung jumlahnya bersinar. Sebuah formasi muncul dan beberapa naga es terbentuk, menerkam ke arah Wang Chen. Wen Zizi. Wang Chen sangat marah. Api memenuhi udara saat dia melawan naga es. Namun, dia telah dilukai oleh Lu Ming sebelumnya dan kekuatan tempurnya telah melemah. Dia tidak dapat memecahkan susunan ini sama sekali. Wen Zizi, Gong Fei, dan Meng Jia melangkah di udara. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, tanda akan muncul di bawah kaki mereka. Rune akan muncul di udara. Tidak bagus, mereka sedang menyiapkan formasi, hentikan mereka. Membunuh. Di sampingnya, para jenius lain dari Istana Surgawi Surga Empir meraung. Energi sejati mereka meledak dan mereka menyerang Wen Zhongli dan yang lainnya. Namun, formasinya bersinar dan pedang es menembus udara. Beberapa favorit surga berteriak ketika mereka dibunuh oleh pedang es. Wen Qixi, beraninya kamu membunuh talenta tertinggi dari Istana Surgawi Surga Empirean. Kamu harus mati. Teriak Nangongbo. Kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. 9 naga muncul di atas kepala Lu Ming. Dia berubah menjadi 9 naga. Murid Nangongbo menyusut. Phoenix merah menyala muncul di atas kepalanya. Itu juga merupakan ahli tingkat dewa tingkat 5, dan dia telah berubah menjadi Phoenix. Mengaum. 9 naga meraung dan kekuatan melahap meledak. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan menggunakan 9 langkah naga yang menapaki surga. Phoenix mengeluarkan teriakan panjang dan juga menggunakan gerakan mematikannya untuk melawan 9 naga. Seekor naga dan Phoenix bertarung di langit. Seolah-olah mereka telah kembali ke zaman kuno ketika ratusan binatang bertarung demi supremasi dan naga serta burung Phoenix bertarung. Dalam sekejap mata, lusinan gerakan telah dilakukan. Semakin banyak Lu Ming bertarung, semakin berani dia jadinya. Dia mulai menekan Nangongbo. Phoenix dan naga sejati berada pada level yang sama, tetapi 9 naga lebih kuat dari naga sejati biasa. Mereka dikenal sebagai 10 besar Battle Beast, 10 binatang dewa paling kuat di dunia, dan kekuatan tempur mereka tak tertandingi. Bahkan jika tingkat garis keturunannya sama, 9 garis keturunan naga dapat menekan garis keturunan Phoenix. Kaisar Naga Abadi Chapter 936 Bahasa Indonesia 936 9 tempat terlarang yang besar. Puci, 9 naga menunjukkan kekuatan mereka dan merobek salah satu sayap Phoenix. Phoenix meraung, dan auranya melemah saat ia mundur dengan cepat. Langkah kaki 9 naga yang menginjak surga mengejar Phoenix, dan 9 cakarnya menyerang secara berurutan. Luka muncul di tubuh Phoenix. Ia meratap dan matanya dipenuhi ketakutan. Dengan teriakan terakhir, Phoenix berbalik dan berlari. Itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di kejauhan. Nangongbo telah melarikan diri. Lu Ming tidak mengejarnya. Kekuatan tempur Nangongbo sangat kuat, dan budidayanya 2 tingkat lebih tinggi darinya. Bahkan jika Lu Ming bisa menang, tidak mudah membunuh Nangongbo. Berlari. Pelarian Nangongbo menyebabkan orang-orang di Istana Langit Empirean berada dalam keadaan kacau. Masing-masing dari mereka berteriak ketakutan dan ingin melarikan diri. Namun, prasasti di sekitar mereka bersinar dan sebuah formasi muncul, menjebak mereka. Wen Zizi, Gong Fei, Meng Jia, dan Ji Mai menyerang pada saat yang sama, menjebak mereka di area tersebut. Lu Ming, yang telah berubah menjadi 9 naga, maju selangkah dan muncul di depan Wang Chen. Dia menatapnya dengan dingin. Tidak, tidak, sialan. Wang Chen ketakutan, seluruh tubuhnya mengeluarkan udara dingin. Dia tidak pernah menyangka Lu Ming begitu menakutkan bahkan Nangongbo pun bukan tandingannya. Dia terluka parah oleh Lu Ming dan harus melarikan diri sendirian. Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertarungan dengannya barusan. Lu Ming meraih dengan cakarnya. Puci. Meskipun Wang Chen mencoba yang terbaik untuk melawan,
salah satu lengannya masih terkoyak. Dia menjerit kesakitan, matanya dipenuhi keputusasaan. Lu Ming berubah kembali menjadi bentuk manusianya. Dia melangkah maju dan meninju dengan kedua tangannya. Bang! Bang! Wang Chen benar-benar tidak mampu melawan dan terluka parah. Pada akhirnya, Lu Ming meninju dantiannya, menghancurkan embrio rohnya dan mengubahnya menjadi sampah. Ah! Wang Chen berteriak histeris, suaranya dipenuhi keputusasaan dan kebencian. Lu Ming, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Beraninya kamu menyinggung istana surgawi surga Empyrean dan yang mulia, Kaisar bela diri. Setelah pertempuran Providence selesai, kamu pasti akan mati di tangan yang mulia. Anda pasti akan melakukannya. Wang Chen menjerit berbisa. Dengan kultivasinya yang lumpuh, dia tahu bahwa dia telah tamat. Bahkan jika Lu Ming tidak membunuhnya, dia akan mati di dunia ini. Wang Haoxian, jika dia ingin membunuhmu, maka aku akan membiarkanmu membunuhnya. Lu Ming memandang Wang Haoxian. Wang Haoxian menginjak udara dan membentuk pedang api panjang di tangannya. Dia memandang Wang Chen dengan tatapan membunuh. Wang Haoxian, kamu jalang. Anda mengkhianati keluarga Wang dan istana surgawi surga Empyrean. Kamu akan mati cepat atau lambat. Wang Chen berteriak. Suara mendesing. Cahaya pedang menebas, dan kepala Wang Chen terbang jauh. Ah! Tidak, lepaskan aku, lepaskan aku. Saya tidak ingin mati. Paragon lain dari istana surgawi surga Empyrean mulai memohon belas kasihan. Namun, Wen Zhongli dan yang lainnya tidak menunjukkan belas kasihan. Sebuah formasi muncul dan tidak lama kemudian, semua orang dari istana surgawi kaisar terbunuh. Lu Ming mengendalikan garis keturunan 9 naga dan melahap esensi darah para murid istana surgawi surga Empire, mengubahnya menjadi mayat kering. Wen Qingyi dan yang lainnya memandang meridian darah Lu Ming dengan kaget. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat garis keturunan yang mendominasi. Lu Ming, terima kasih banyak untuk ini. Wen Zishi melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Di sampingnya, Gong Fei dan anggota keluarga Meng membungkuk serempak. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan bahkan keterkejutan. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu kuat. Dia telah melampaui mereka sepenuhnya. Sekarang, dalam hal kekuatan tempur saja, Lu Ming bisa menduduki peringkat teratas di antara 14 kandidat sekte jimat-jimat. Hanya sedikit yang bisa melampaui Lu Ming. Kuncinya adalah Lu Ming meningkat terlalu cepat. Jika ini terus berlanjut, dia akan melampaui sebagian besar orang dan setara dengan Huan Zhen. Kamu terlalu baik. Kita semua berasal dari sekte yang sama, jadi sudah sepantasnya kita saling membantu. Selanjutnya sebelum pertempuran Kismet, para tetua juga menginstruksikan kita untuk bersatu. Lu Ming tersenyum. Wen Zhinyi dan yang lainnya memiliki kesan yang lebih baik terhadap Lu Ming. Dia kuat, tapi dia tidak sombong atau sombong. Dia memancarkan perasaan angin musim semi. Mereka tahu bahwa Lu Ming adalah seseorang yang bisa mereka jadikan teman. Saudara Wen, Saudara Gong, masih banyak saudara senior dan junior sekte jimat-jimat kita tidak jauh dari sini. Ayo kita bertemu di sana. Kata Lu Ming. Baiklah. Wen Zhongli dan yang lainnya mengangguk. Bersama dengan Lu Ming, mereka terbang menuju tempat berkumpulnya murid sekte jimat-jimat. Dalam perjalanan, Lu Ming juga mengerti mengapa Wen Qingyi dan yang lainnya diserang. Jelas sekali bahwa sekte jimat telah menjadi sasaran dalam pertempuran Providence. Bukan hanya istana langit Empyrean, tapi bahkan sekte mayat surgawi dan lembah iblis langit akan membunuh atau menangkap murid-murid sekte jimat-jimat dan membantu mereka memecahkan beberapa formasi susunan di reruntuhan. Selama periode waktu ini, banyak murid sekte jimat telah meninggal. Wen Zhongli dan dua lainnya juga bertemu Wang Chen, Namong Bo dan yang lainnya. Tanpa sepatah kata pun, Wang Chen dan yang lainnya telah menyerang Wen Zhongli dan yang lainnya. Jika bukan karena Wen Zhongli dan yang lainnya dengan putus asa membentuk formasi pertahanan di lembah sementara Namong Bo dan Wang Chen memiliki mentalitas permainan kucing dan tikus dan ingin bermain perlahan, mereka akan berada dalam bahaya sebelum Lu Ming tiba. Lu Ming dan Jimai mengertakkan gigi. Istana surgawi Kaisar Surga dan dua kekuatan besar lainnya benar-benar berpikir bahwa sekte jimat-jimat mudah untuk ditindas. Mereka berlima mengobrol sambil terbang. Tiba-tiba, mata kelima orang itu bergerak dan mereka semua berhenti.
Buku takdir muncul di depan mereka berlima. Lu Ming melihat buku takdir dan melihat sederet kata muncul di sana. Salah satu pilar totem telah muncul di 9 tempat terlarang, dan hanya dengan mengumpulkan 10 pilar tersebut seseorang dapat membuka kota kuno Providence. Pilar totem. Mungkinkah harta karun pamungkas untuk membuka kota kuno Kismet adalah yang disebut pilar totem? Petik 2. Suara Jimai dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka berlima menyimpan kitab takdir dan saling memandang. Jelas sekali mereka berlima telah menerima informasi yang sama. Itulah yang seharusnya terjadi. Pilar totem adalah kunci untuk membuka kota kuno Providence. Saya tidak menyangka salah satu dari mereka berada di salah satu dari 9 tempat terlarang, dan salah satunya sudah muncul. Aku ingin tahu siapa yang memilikinya. Kata Wen Lezang. Lu Ming juga tahu tentang 9 tempat terlarang. Sebelumnya, dia telah mengetahui dari Dewa Bermata Tiga bahwa ada 9 tempat paling berbahaya di dunia ini. 9 tempat terlarang yang disebut oleh ras Dewa Bermata Tiga sebagai tempat terlarang adalah 9 tempat terlarang. 9 tempat terlarang jauh lebih berbahaya daripada reruntuhan lainnya. Dunia ini sangat aneh. Ada beberapa peninggalan yang tidak terlalu berbahaya bagi Lu Ming dan yang lainnya, tetapi berakibat fatal bagi ras Dewa Bermata Tiga. Begitu ras Dewa Bermata Tiga menginjakan kaki di sana, mereka akan langsung musnah. Situs warisan ini sepertinya dirancang khusus untuk menguji Lu Ming dan yang lainnya yang berpartisipasi dalam pertempuran Providence. Hal ini membuat Lu Ming semakin merasa seolah-olah ada tangan besar yang tak bisa dijelaskan di belakang punggungnya yang mengendalikan segalanya. Sedangkan untuk 9 tempat terlarang, itu adalah bahaya yang paling berbahaya bagi ras Dewa Bermata Tiga. Lu Ming telah mempelajarinya sebelumnya tetapi dia tidak berpikir untuk pergi ke sana. Ia menduga 9 tempat terlarang itu adalah tempat paling penting untuk pengujian. Pasti ada harta karun yang luar biasa di sana, tetapi seringkali disertai bahaya. Jika seseorang pergi ke sana sebelum dia memiliki kemampuan, dia akan mendekati kematian. Tapi sekarang, sepertinya dia tidak punya pilihan selain pergi. Karena meskipun dia tidak pergi, orang lain akan pergi. Kaisar Naga Abadi Chapter 937 Bahasa Indonesia 937 Pulau Racun Langit. Pertarungan keberuntungan karma dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama memakan waktu sekitar 1 tahun. Ini terutama merupakan proses percobaan. Selama proses ini, mereka akan menjelajahi beberapa reruntuhan dan harta karun untuk mendapatkan peluang dan mendapatkan nilai takdir. Ada juga metode memperoleh keberuntungan melalui pembunuhan. Selama proses ini, dia juga dapat terus meningkatkan kekuatannya. Tahap kedua adalah membuka kota kuno Providence dan memulai pertempuran terakhir. Namun, untuk membuka kota kuno Providence, ada beberapa syarat. Misalnya, seseorang harus mengumpulkan beberapa harta karun tertentu sebelum kota kuno Providence muncul. Hanya ketika kota kuno Providence muncul barulah nilai Providence yang diperoleh dari pertempuran Providence akan sangat berguna. Itu akan dapat benar-benar berubah menjadi dewa, memungkinkan sekte, keluarga, dan teman seseorang memperoleh manfaat yang besar. Jika dia tidak bisa mengaktifkan kota kuno Providence, pertempuran Providence akan berakhir setelah waktunya habis. Providence yang dia peroleh selama proses tersebut tidak akan berguna, dan itu berarti dia telah gagal dalam pertempuran Providence. Selain beberapa peluang yang diperolehnya selama periode waktu ini, tidak ada kegunaan lain. Oleh karena itu, membuka kota kuno Providence adalah kuncinya. Jelas sekali bahwa kota kuno Providence telah dibuka menggunakan pilar totem yang sama. Di 9 tempat terlarang, hanya dengan memasuki 9 tempat terlarang seseorang dapat memperoleh pilar totem. Dan sekarang, seseorang telah mendapatkan tiang totem. Tak perlu dikatakan lagi, mendapatkan tiang totem pasti akan memberinya banyak keberuntungan. Beberapa dari mereka saling memandang. Lu Ming berkata, area terlarang yang paling dekat dengan kita adalah salah satu dari 9 area terlarang, Pulau Racun Langit. Ayo pergi ke tempat pertemuan dulu dan diskusikan langkah kita selanjutnya. Lu Ming menyarankan. Kelompok itu mengangguk dan terus terbang. Tidak lama kemudian, rombongan kembali ke tempat berkumpulnya Sekte Jimat-Jimat. Murid Sekte Jimat secara alami sangat gembira melihat Wen Zongtu dan yang lainnya. Setelah itu, Lu Ming mengumpulkan murid Sekte Jimat-Jimat untuk mendiskusikan 9 tempat terlarang.
Jelas sekali bahwa buku takdir setiap orang menerima pesan yang sama. Banyak orang menggelengkan kepala dan memilih mundur. Aku juga tidak akan pergi. 9 tempat terlarang pasti mengandung peluang besar, tapi juga sangat berbahaya. Pada saat yang sama, semua jenius pasti akan berkumpul di 9 tempat terlarang, yang merupakan tempat di mana para jenius terkuat bertarung. Biarpun aku pergi, aku tidak akan bisa mendapatkan peluang apapun. Jimai menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Meskipun dia cukup kuat, dia masih jauh dari 1000 talenta teratas dalam daftar. Kemudian, Meng Jia menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak akan pergi. Pada akhirnya, hanya Lu Ming, Wen Zixi, dan Gong Fei yang memutuskan untuk pergi. Adapun murid sekte jimat lainnya, mereka berencana untuk berkumpul dan menemukan tempat yang bagus untuk menuliskan formasi besar. Mereka akan menggunakannya sebagai base camp dan kemudian menjelajahi daerah terdekat untuk mendapatkan peluang. Lu Ming mengangguk. Ini adalah pilihan terbaik. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, pergi ke 9 negeri terlarang hanya akan menyia-nyiakan nyawanya. Setelah berdiskusi, Lu Ming, Wen Zongtu, dan Gong Fei mengucapkan selamat tinggal kepada yang lainnya dan terbang ke arah salah satu dari 9 area terlarang, Pulau Racun Langit. Xiao Jin, tingkatkan kecepatan kita. Lu Ming mendesak sambil duduk bersila di belakang harimau emas yang ganas, Wen Qixi dan Gong Fei. Mengaum, harimau emas mengeluarkan raungan enggan. Harimau emas secara alami adalah Vajra. Saat ini, panjangnya telah tumbuh lebih dari 20 meter. Dia menginjak udara dan berlari dengan kecepatan ekstrim. Di dalam hatinya, dia mengaum dengan marah. Lupakan bahwa Lu Ming memperlakukannya sebagai gunung. Dia bahkan membiarkan orang lain menungganginya. Lupakan saja dia membiarkan orang lain menungganginya. Tapi kenapa dia memanggilnya Xiao Jin? Xiao Jin, dia adalah seorang jenius tak tertandingi dari ras iblis dengan 50% garis keturunan binatang dewa. Lu Ming sebenarnya memanggilnya Xiao Jin. King Kong hampir muntah darah. Namanya begitu kuat, tapi dia disebut emas kecil. Ketika Lu Ming pertama kali berseru, King Kong menentangnya, seolah-olah dia lebih baik mati daripada menyerah. Ketika Lu Ming berkata, kamu ingin merasakan susunan pemecah dewa lagi, kan? King Kong hanya bisa menerima takdirnya, hatinya penuh kebencian terhadap Lu Ming. Untuk apa kamu berteriak? Apakah kamu mencoba menakutiku? Buru-buru. Lu Ming menamparkan kepala King Kong, menyebabkan King Kong meringis kesakitan dan melarikan diri. Dia telah mengutuk Lu Ming puluhan ribu kali di dalam hatinya. Wen Zixi. Kepala Gong Fei dipenuhi keringat dingin. Dia benar-benar diyakinkan oleh Lu Ming. Untuk benar-benar mampu menjinakkan kebanggaan surga ras iblis sebagai gunung dan bahkan membuatnya begitu tunduk, sungguh menakjubkan. Mereka bertiga memejamkan mata dan bersandar pada punggung Vajra. Vajra berlari sangat cepat. Tidak lama kemudian, mereka melintasi jarak lebih dari 1 juta li. Tempat ini tidak jauh dari Pulau Racun Langit. Lu Ming mengubah Vajra menjadi bentuk manusianya sementara Lu Ming, Wen Zixi, dan Gong Fei mengubah penampilan dan pakaian mereka. Mereka menyembunyikan aura mereka dan terbang menuju langit Pulau Racun. Sekte jimat-jimat menjadi sasaran dan Lu Ming menjadi sasaran istana Kaisar Langit Surgawi dan Lembah Setan Langit. Akan merepotkan jika dia tampil dengan penampilan aslinya. Lebih baik menyamar. Setelah mengubah penampilan mereka, mereka berempat terbang ke depan. Keadaan di depan semakin sepi. Ada gunung di mana-mana, tetapi di pegunungan, ada keheningan dan tidak ada kehidupan. Puluhan ribu mil kemudian, terjadi depresi besar di pegunungan. Itu adalah danau yang sangat besar, dan sulit untuk melihat ujungnya. Di permukaan danau, kabut hijau menyebar, menghalangi pandangan seseorang. Seseorang tidak bisa melihat jauh sama sekali. Orang hanya bisa melihat secara samar-samar bahwa di tengah danau, ada sebuah benda yang sangat besar. Itu adalah Pulau Racun Langit. Di tepi danau banyak sekali sosok yang berdiri. Mereka hanya melihat ke kejauhan, dan tidak ada yang terbang ke danau. Ketika mereka melihat Lu Ming dan yang lainnya, mereka hanya melirik mereka dengan dingin dan berbalik. Bus, bus, suara sesuatu yang menembus udara terdengar. Beberapa sosok terbang dari kejauhan dan mendarat di tepi danau. Orang-orang ini memiliki ki iblis yang kental. Mereka adalah talenta dari suku monster surgawi.
Ini adalah Pulau Racun Langit. Beberapa ras iblis favorit surga tampak bersemangat. Kenapa kalian tidak masuk? Seorang pemuda dari ras iblis, yang mengenakan pakaian berwarna-warni, bertanya pada yang lain. Tidak bisakah kamu melihat? Permukaan danau dipenuhi gas beracun. Bagaimana kita melewatinya? Kata seorang pemuda manusia. Dari pakaiannya, dia seharusnya menjadi seorang jenius dari sekte mayat surgawi. Hehe, gas beracun saja sudah cukup untuk menghentikan kalian semua. Sungguh banyak sampah. Anda masih ingin memperebutkan tiang totem. Pulang ke rumah. Pemuda berpakaian warna-warni itu mencibir. Dia menginjak udara dan berubah menjadi ular piton berwarna-warni, terbang menuju danau. Paragon dari sekte mayat surgawi mencibir. Ular piton raksasa berwarna-warni itu sangat cepat. Dalam beberapa tarikan napas, ia telah mengalir ke danau dan masuk ke dalam kabut hijau. Namun, begitu dia masuk ke dalam kabut hijau, dia menjerit nyaring. Tubuhnya yang berwarna-warni mengeluarkan suara mendesis dan mulai membusuk. Ular piton raksasa berwarna-warni itu dengan putus asa terbang kembali, tetapi setelah terbang beberapa mil, ia jatuh ke dalam danau sambil berteriak. Tubuhnya membusuk, dan tak lama kemudian, hanya tulang putih yang tersisa. Sungguh gas beracun yang mengerikan. Mata Luming, Wen Qixi, dan Gong Fei berubah muram. Ular piton raksasa berwarna pelangi telah mencapai tingkat ke-7, yang setara dengan budidaya alam embrio roh tingkat pertama. Namun, ia tidak mampu melakukan perlawanan dan diracun hingga mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi ras iblis favorit surga lainnya yang datang dengan piton warna-warni berubah. Hehe, idiot sekali. Apakah kamu tidak melakukan penyelidikan sebelum datang ke sini? Gas beracun di danau ini sangat beracun dan mustahil untuk diseberangi. Namun setiap 3 bulan, gas beracun di danau akan menghilang selama 7 hari. Dan itulah kesempatan terbaik untuk memasuki Pulau Racun Langit. Sekarang, masih ada waktu setengah bulan sebelum gas beracun itu hilang. Tunggu saja. Paragon dari Sekte Mayat Surgawi mencibir. Kaisar Naga Abadi Chapter 938 Bahasa Indonesia. 938 Raja Iblis Luo Tian. Ekspresi Luming, Wen Qinyi, dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka belum mengetahui hal ini sebelumnya. Jika mereka tidak lebih berhati-hati dan terburu-buru, mereka akan berada dalam bahaya. Pantas saja orang-orang ini berdiri di tepi danau dan tidak pergi. Luming dan yang lainnya mengamati sebentar dan meninggalkan tempat itu. Karena masih ada waktu setengah bulan sebelum kabut beracun menghilang, mereka menemukan tempat terdekat untuk bercocok tanam dan menunggu waktu berlalu. 10 mil jauhnya, di puncak gunung kecil, 4 orang duduk bersila, menunggu waktu berlalu. Waktu berlalu, dan hari-hari pun berlalu. Ada semakin banyak orang di area ini, tapi kebanyakan dari mereka hanya melihat sekilas dan menunggu di dekatnya. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Luming dan 3 lainnya kembali ke pantai. Dari pegunungan tandus di sekitar mereka, sosok-sosok terbang. Tak lama kemudian, ratusan orang berkumpul di sini. Mereka yang berani datang ke sini untuk memperjuangkan peluang tidaklah lemah. Mereka semua ahli. Tentu saja ada juga yang ingin mencoba peruntungan. Ledakan. Di langit, tekanan yang sangat kuat menyebar, menekan hati semua orang. Sial, siapa itu? Siapa kamu? Teriak seorang pemuda kekar dan mendongak. Namun saat berikutnya, ekspresinya berubah dan keringat dingin membasahi wajahnya. Di langit, seorang pemuda berjubah hitam berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, Ki Iblis melonjak ke langit. Wajahnya tajam dan dingin, dan matanya bersinar seperti 2 bilah iblis. Luo Tian, Tuan Iblis Luo Tian. Seseorang berseru. Luo Tian, peringkat 10 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Ekspresi banyak orang berubah dan hati mereka tenggelam. Mereka tidak menyangka dia akan datang. Ini Luo Tian. Mata Luming berkedip. Dia telah membunuh adik laki-laki Luo Tian, iblis kecil Lord Luoli. Sepertinya Luo Tian sudah tahu kalau aku membunuh saudaranya. Tatapan Luming tertuju pada saudara Litian, yang berdiri tidak jauh dari Luo Tian. Sepertinya saudara Litian tidak mati di tangan ras dewa bermata 3. Karena saudara Litian bersama Luo Tian seharusnya tahu bahwa dia telah membunuh Luoli. Namun, dia saat ini sedang menyamar dan menyembunyikan auranya, jadi dia tidak takut.
Luo, Luo Tian, aku tidak tahu itu kamu sekarang. Aku, tarik kembali kata-katamu. Ekspresi pemuda kekar itu sangat jelek. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia tergagap. Orang-orang harus bertanggung jawab atas kata-kata mereka sendiri. Mata Luo Tian dingin, tapi suaranya tenang. Dia melambaikan tangannya. Aura pedang hitam pekat merobek kehampaan dan menebas pemuda kekar itu. Ayo pergi. Pemuda berotot itu berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Namun, Luo Tian sedikit mengernyit dan melambaikan telapak tangannya lagi. Kekuatan cahaya pedang tiba-tiba meningkat. Itu langsung menembus kekosongan dan menebas kepala pemuda kekar itu. Tidak, pemuda kekar itu meraung. Puff! Cahaya pedang itu menebas dan pemuda gagah itu terpotong menjadi dua. Semua favorit surga lainnya tetap diam. Dewa Iblis Luo Tian terkenal di wilayah Tandus Timur karena metodenya yang kejam. Setelah melihatnya hari ini, memang benar demikian. Pemuda kekar itu secara tidak sengaja mengucapkan kata, kutukan, dan dia sendiri terbunuh. Terlihat betapa sombongnya dia. Selain itu, pemuda kekar itu adalah seorang jenius dari istana surgawi surga Empyrean. Bahkan jika mereka berasal dari sekte yang sama, dia telah dibunuh oleh Luo Tian karena satu kalimat. Hehe, Luo Tian, kamu sangat mengesankan. Anda hanya bisa memamerkan kekuatan Anda di sini. Saat ini, suara mengejek terdengar. Semua orang terkejut. Siapa itu? Dia sebenarnya berani mengatakan yang sebenarnya pada Luo Tian. Apakah dia tidak ingin hidup? Di langit, cahaya keemasan bersinar dan sesosok tubuh muncul. Itu adalah seorang pemuda berambut emas dengan wajah seperti jade. Dia mengenakan jubah bulu emas dan dipenuhi aura mewah. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dan di dalam cahaya itu, seekor burung dewa emas terlihat terbang dan berkicau. Luan emas. Jantung Luming berdetak kencang. Dia mengenali burung dewa emas dalam cahaya. Ini adalah favorit ras iblis surga. Kolam emas. Luo Tian perlahan mengucapkan sebuah nama. Matanya serius. Yang lainnya juga sangat terkejut. Meskipun klan iblis dari lembah iblis langit tidak termasuk dalam daftar 1000 talenta teratas, beberapa dari talenta mereka yang sangat kuat masih menarik perhatian. Kolam emas memiliki garis keturunan burung dewa, luan emas. Dikatakan bahwa garis keturunannya setidaknya memiliki ketebalan 60%. Ia bisa berada di peringkat 5 besar di antara para jenius lembah iblis surgawi dan lebih terkenal daripada Luo Tian. Tidak heran orang ini berani meremehkan Luo Tian. Luo Tian, denganku di sini, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan tiang totem di langit Pulau Racun. Jinci memandang Luo Tian dengan senyum dingin. Belum tentu. Siapapun yang bisa mendapatkannya bergantung pada kemampuan, tetapi juga bergantung pada keberuntungan dan peluang. Kata Luo Tian, hahaha, beruntung, peluang. Saya memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Mengapa saya membutuhkan keberuntungan dan peluang? Hanya yang lemah yang mengatakan itu. Jinci tertawa. Ekspresi Luo Tian jelek. Jika ada orang lain yang berani berbicara kepadanya seperti ini, dia akan menebas mereka dengan pedangnya. Namun, dia tidak yakin dengan Jinci. Dia merasakan bahaya yang kuat dari kolam emas. Kabut beracun mulai menyebar. Saat ini, seseorang berseru. Semua orang melihat ke depan dan melihat kabut racun hijau tebal dengan cepat menghilang seolah-olah angin kencang bertiup di permukaan danau. Pemandangan di danau pun menjadi jelas. Di tengah danau ada sebuah pulau yang sangat besar. Jaraknya sekitar 10.000 mil dari pantai. Itu adalah Pulau Racun Langit. Bus. Kolam emas adalah yang pertama bergerak. Itu berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang menuju langit Pulau Racun. Setelah itu, Luo Tian dan pakar kebanggaan surga lainnya juga mulai bergerak. Mereka semua takut tertinggal saat mereka terbang menuju langit Pulau Racun. Luming dan 3 lainnya berbaur dengan kerumunan dan terbang bersama. Perjalanan 10.000 mil hanya memakan waktu beberapa menit bagi mereka. Ketika mereka mendekati pulau itu, banyak orang berhenti. Pulau ini ditutupi hutan lebat, yang sangat berbeda dari dunia luar. Di langit di atas hutan, ada kabut hijau tebal bergulung seperti awan hijau. Namun, di hutan di bawah, hanya ada kabut hijau samar. Dibandingkan dengan langit, langit jauh lebih tipis. Saya pikir kolam emas telah masuk. Meskipun terdapat gas beracun di hutan ini,
namun jauh dari sebanding dengan gas beracun di danau atau di langit. Ia harusnya mampu melawan. Benar, selama kita tidak terbang ke angkasa, kita akan baik-baik saja. Ayo pergi. Satu demi satu, sosok-sosok itu bergegas masuk ke pulau dan menghilang. Ayo pergi. Luming dan 3 lainnya berkumpul dan mendarat di hutan. Cici. Begitu mereka mendarat di hutan, mereka mendengar suara mendesis. Itu adalah kabut hijau yang merusak pelindung Zhen Yuan mereka. Namun, itu tidak terlalu kuat, sehingga mereka bisa dengan mudah memblokirnya. Mereka berempat mengikuti hutan dan bergegas menuju kedalaman pulau. Ah! Tidak lama kemudian, mereka mendengar teriakan nyaring. Ada bahaya. Mereka berempat saling memandang, memperlambat kecepatan, dan memusatkan perhatian mereka saat menuju ke arah teriakan itu. Segera, mereka menemukan seorang pemuda tergeletak di tanah, tidak bernapas lagi. Kalajengking beracun berwarna hitam pekat tergeletak di tubuh pemuda itu dan menggigitnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 939 Bahasa Indonesia 939 Bab 939 Ramuan Kehidupan. Serangga beracun. Jelas sekali bahwa pulau ini tidak hanya memiliki gas beracun, tetapi juga serangga beracun. Suara mendesing. Skorpion beracun seukuran kepalan tangan jelas telah menemukan mereka. Ia menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi cahaya hitam, menembak ke arah King Kong. Kamu sedang mencari kematian. Mati, teriak Raja Kong. Sebuah pisau besar muncul di tangannya dan dia menebas Skorpion dengan akurat. Dentang. Suara logam yang mengenai logam terdengar, dan Skorpion terlempar jauh. Dia jatuh ke tanah, menciptakan lubang besar. Namun saat berikutnya, Kalajengking mengguncang tubuhnya dan merangkak keluar dari tanah. Sarangnya, sungguh tubuh yang tangguh. Itu tidak terpotong setengah oleh pedangku. Raja Kong sedikit terkejut. Meskipun dia baru saja menebasnya dengan santai, dia memegang senjata spiritual tingkat ke-7. Kalajengking beracun itu tidak mati karena tebasan itu. Tidak heran dia mampu membunuh ahli kebanggaan surga muda. Suara mendesing. Kalajengking hitam beracun menerkam King Kong lagi. Sial, apa menurutmu aku mudah ditindas? King Kong menyeringai, menyingkirkan pedang besarnya, dan mengayunkan cakarnya. Suara mendesing. Cahaya cakar yang tajam merobek udara dan menggores Skorpion beracun itu, mengeluarkan suara mendesis yang tidak menyenangkan. Kalajengking beracun tidak dapat menahan cakar tajam King Kong dan terkoyak-koyak. Setelah itu, kelompok tersebut menjadi lebih berhati-hati dan menuju lebih jauh ke dalam pulau. Kecepatan mereka juga jauh lebih lambat. Ini adalah racun kayu hati. Setelah 100 mil, Wen Zongtu tiba-tiba berhenti. Ia menemukan sebatang pohon harum setebal lengan. Saya tidak menyangka akan ada harta karun seperti itu di sini. Mata Gong Fei juga berbinar. Ini adalah kayu roh tingkat 7 yang terbaik. Jika digunakan untuk memurnikan pil, itu akan memiliki efek detoksifikasi yang kuat. Di tempat yang sangat beracun, ada penawarnya. Saya khawatir ada banyak harta karun di tempat ini. Kata Gong Fei, ayo kita kumpulkan dulu. Saat kita keluar dari Pulau Racun Langit, kita akan membaginya secara merata. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang keberatan dengan saran Wen Zishi. Setelah itu, Wen Zhongli menggali kayu jantung beracun tersebut dan menyimpannya. Ketika mereka terus bergerak maju, mereka menemukan ramuan spiritual dari waktu ke waktu. Mereka semua setidaknya berada di level 6, dan beberapa bahkan berada di level 7. Hal yang paling mengejutkan adalah mereka bahkan menemukan 2 ramuan spiritual tingkat 8. Tidak hanya tumbuhan spiritual, tetapi juga beberapa biji berharga. Dia juga menemukan beberapa. Ada mayat. Ketika mereka bergerak maju, mereka menemukan mayat, tetapi mayat itu sudah compang camping. Jelas sekali ia telah digigit serangga beracun. Tempat ini penuh dengan peluang, tapi juga penuh bahaya. Lebih dari 100 orang telah masuk, dan tidak diketahui berapa banyak orang yang akan mati di sini. Gemerisik. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari dalam hutan. Teman-teman, lihat, ada sesuatu di dalam tanah. Gong Fei tiba-tiba berseru. Di tanah di depan mereka, sebidang tanah besar menonjol, dan tonjolan itu bergerak ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Wen Zhongli menginjak tanah dan sebuah formasi muncul.
Pedang pertempuran terbentuk dan menebas ke arah benjolan itu. Bang! Bagian yang menonjol terpotong, tetapi saat berikutnya, ekspresi semua orang berubah. Kalajengking hitam beracun yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tanah dan menyerang mereka berempat. Mereka penuh sesak, dan tidak diketahui berapa jumlahnya. Kalajengking beracun ini persis sama dengan yang pernah dilihatnya sebelumnya. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming, Wen Qixi dan Gong Fei mulai menulis prasasti pada saat yang bersamaan. Sebuah formasi muncul di tanah, dan layar cahaya muncul di depan mereka berempat. Bang! 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 Kalajengking yang tak terhitung jumlahnya menabrak layar cahaya, menyebabkannya bergetar hebat. Puff! Puff! Setelah itu, layar cahaya pecah satu demi satu. Ekspresi Lu Ming dan yang lainnya berubah drastis. Layar cahaya ini semuanya dipadatkan oleh teknik formasi utama tingkat 7, namun mudah dipatahkan. Ayo pergi, kalajengkingnya terlalu banyak, kita tidak bisa membunuh semuanya. Berlari, Lu Ming berteriak. Mereka berempat berbalik dan berlari dengan kecepatan tinggi. Scorpion sedang mengejar. Namun, dengan setiap langkah yang diambil Lu Ming, Wen Zhongli, dan Gong Fei, barisan besar akan muncul di tanah, membentuk layar cahaya untuk memblokir kalajengking beracun. Oleh karena itu, kecepatan kalajengking beracun sangat berkurang. Tak lama kemudian, mereka berempat berhasil mengusir banyak kalajengking beracun. Suara mendesing. Pada saat ini, benda berwarna merah tua menembus udara, mengeluarkan bau yang menjijikkan. Itu ditujukan pada Glabella Lu Ming. Ekspresi Lu Ming berubah. Dengan 4 konsep yang mengelilinginya, dia menyerang dengan telapak tangannya. Bang! Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan besar melonjak ke arahnya. Mau tak mau dia mundur 2 langkah, dan benda scarlet itu juga terlempar. Seekor ikan. Lu Ming mau tidak mau terkejut ketika dia melihat sesuatu yang diam-diam menyerangnya. Itu adalah ikan besar berwarna-warni yang panjangnya lebih dari 10 meter. Tubuhnya ditutupi sisik, tapi sebenarnya ia memiliki sepasang sayap. Ia terbang di udara, dan lidah merah menjulur dari mulutnya yang besar. Ikan besar inilah yang baru saja menyerang Lu Ming. Monster macam apa ini? Wen Zixi juga berkata dengan suara yang dalam. Hahaha, ikan besar itu menjerit aneh. Ia mengepakkan sayapnya dan menerkam Lu Ming. Lu Ming maju selangkah dan berlari keluar. Dia mengaktifkan teknik surga penekan penjara dan menebas ikan aneh itu dengan telapak tangannya. Lidah merah ikan aneh itu melengkung seperti cambuk lembut dan berguling ke arah Lu Ming. Bang! Telapak tangannya mengenai lidah ikan aneh itu dan lidahnya meledak. Lu Ming tidak berhenti dan terus menyerang ikan aneh itu. Ikan aneh itu mengeluarkan tangisan aneh dan mengeluarkan gas beracun berwarna hijau pekat dari mulutnya. Lu Ming melepaskan kekuatan melahapnya dan menutupi tubuhnya, langsung melahap gas beracun tersebut. Dia berlari ke depan dan memukul kepala ikan aneh itu dengan telapak tangannya. Ikan aneh itu meledak dengan keras. Kekuatan ikan aneh ini tidak lebih lemah dari alam embrio roh tingkat ketiga. Dengan tambahan gas beracun, itu menjadi lebih mengerikan. Namun, ketika bertemu dengan Lu Ming, secara alami ia terbunuh dengan mudah. Namun, ini juga menunjukkan betapa berbahayanya hal itu. Lagi pula, berapa banyak orang yang bisa memiliki kekuatan tempur seperti Lu Ming. Banyak orang jenius yang akan mati ketika mereka bertemu dengan ikan aneh ini. Sepertinya ada sesuatu di sana. Hidung King Kong bergerak-gerak beberapa kali, seolah dia mencium sesuatu. Dia melihat ke kanan. Dari sanalah ikan aneh itu muncul. Ayo pergi dan lihat. Mereka berempat pergi ke kanan, dan tidak lama kemudian, beberapa ikan aneh muncul dan menyerang mereka. Ikan aneh ini sepertinya menjaga sesuatu. Seharusnya ada harta karun. Mereka berempat sepertinya memikirkan sesuatu dan menyerang dengan sekuat tenaga. Beberapa ikan aneh dengan mudah dibunuh dan mereka terus bergerak maju. Sepanjang perjalanan, mereka membunuh lebih dari selusin ikan aneh. Mereka melihat dinding tebing, dan di dinding tebing itu terdapat genangan air kecil. Itulah ramuan kehidupan. Wen Zhongli berteriak kaget. Mata Lu Ming, Jin Gang, dan Gong Fei tiba-tiba membelalak. Ada cairan putih susu di genangan kecil, dan itu mengeluarkan esensi kehidupan dalam jumlah yang mengejutkan. Ramuan kehidupan, itulah ramuan kehidupan. Lu Ming berkata dengan penuh semangat.
Dia pernah menawar sebotol kecil ramuan kehidupan di sebuah lelang di wilayah besar. Namun, obat tersebut telah diencerkan dan konsentrasinya sangat rendah, sehingga tidak dapat dianggap sebagai ramuan kehidupan yang sebenarnya. Namun, Lu Ming tidak akan pernah melupakan aura itu. Genangan kecil di depannya adalah air kehidupan yang sesungguhnya. Ramuan kehidupan adalah harta yang tak tertandingi. Ini sangat jarang terjadi di dunia. Itu bisa membangkitkan orang mati dan menumbuhkan daging di tulang. Efeknya sangat menantang surga. Selama seseorang masih bernafas, ia bisa diselamatkan. Seberat apapun luka yang dideritanya, bisa disembuhkan. Kaisar Naga Abadi Chapter 940 Bahasa Indonesia 940 Bab 940 Perampokan Jalan. Harta langka seperti itu dihitung dalam hitungan tetes. Misalnya, botol ramuan kehidupan yang pernah ditawar Lu Ming di masa lalu kemungkinan besar diencerkan dengan setetes ramuan kehidupan. Di depannya, ada genangan air kecil yang beratnya setidaknya beberapa kilogram. Sebuah kesempatan, sebuah peluang bagus. Jin Gang menyeringai. Lu Ming dan beberapa dari mereka juga tersenyum. Mari kita bagi secara merata, kata Wen Lezang. Baiklah, Lu Ming dan yang lainnya setuju. Wen Zishi mengeluarkan botol giok dan bersiap mengumpulkan ramuan kehidupan. Hahaha, kesempatan yang luar biasa. Sebenarnya ada ramuan kehidupan di sini. Pada saat ini, terdengar tawa gembira. Dengan kilatan cahaya keemasan, seorang pemuda muncul di tempat kejadian. Kolam emas. Beberapa dari mereka terkejut. Pendatang baru itu tidak lain adalah Jin Qi, talenta tertinggi klan iblis dari lembah iblis surgawi. Tatapan Jin Qi menyapu ramuan kehidupan dan dia mencaci maki, suasana hatiku sedang bagus hari ini, jadi aku tidak akan membunuhmu. Kamu bisa tersesat sekarang. Kolam emas, kamilah yang pertama kali menemukan ramuan kehidupan ini. Jika Anda ingin menyimpannya sendiri, bukankah Anda terlalu serakah? Petik 2. Wen Zishi berkata dengan ekspresi jelek. Makannya besar, makanku sebesar itu. Mengapa? Apakah kamu masih ingin melawanku? Cahaya keemasan terpancar dari tubuh Jin Qi. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan dia memandang Lu Ming dan yang lainnya dengan jijik. King Kong, kamu adalah ras iblis favorit surga. Memalukan bagimu bergaul dengan umat manusia. Anda tidak harus kembali ke lembah setan langit. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuhmu. Suara dingin keluar dari mulut Jin Qi. Ekspresi King Kong jelek, tapi dia tidak berani membantah. Ketakutan melintas di matanya. Jelas sekali bahwa Fajra sangat takut dengan kolam emas. Api spiritual di antara alis Wen Zishi dan Gong Fei melonjak. Esensi penting keluar dari tubuh Lu Ming saat dia menghadapi kolam emas. Melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, kamu benar-benar mencari kematian. Mata Jin Qi menjadi dingin. Cahaya keemasan di tubuhnya menjadi lebih kuat, dan aura menakutkan meledak. Aura itu sangat luas, dan tekanannya seperti gunung yang menekan semua orang. Lu Ming dan yang lainnya merasakan perasaan yang sangat berbahaya di hati mereka. Dia merasa selama dia bertarung dengan Jin Qi, hidupnya akan dalam bahaya. Lu Ming, ayo pergi. Saat ini, King Kong menggeram. Meninggalkan, wajah Wen Zishi dan Gong Fei dipenuhi keengganan. Ayo pergi. Jin Qi sangat kuat. Aku sudah berurusan dengannya sebelumnya. Biarpun kami berempat bergabung, kami jelas bukan tandingannya. Perbedaannya terlalu besar. Kami hanya akan dibunuh. Fajra menggeram dan mengirimkan suaranya ke Lu Ming dan dua lainnya. Ayo pergi. Saat ini, Lu Ming berbicara. Raja Kong benar. Kolam emas memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Lu Ming merasa jika mereka bertarung, meskipun dia memiliki diagram gunung dan sungai, dia tidak akan mampu bertahan dari serangan pihak lain. Mereka bahkan mungkin dibunuh di sini. Meskipun ramuan kehidupan sangat berharga, tidak perlu memperjuangkannya dengan nyawanya. Wen Zishi dan Gong Fei juga mengertakkan gigi. Mereka berempat bergerak dan cepat mundur, meninggalkan tempat itu jauh di belakang. Jin Qi tersenyum tipis. Itu bukan karena dia baik dan tidak ingin membunuh mereka, tetapi karena dia merasa Lu Ming dan tiga orang lainnya tidak sederhana. Jika mereka bertarung, bahkan jika dia bisa membunuh mereka, dia harus berusaha. Pulau ini dipenuhi serangga beracun dan kabut beracun. Ini akan menghemat banyak tenaga dan akan bermanfaat untuk pencarian tiang totemnya.
Itu sebabnya dia tidak bergerak. Kalau tidak, dia akan membunuh Luming dan yang lainnya. Sayang sekali. Setelah dia pergi, Wen Zhonyi menghela nafas. Luming tidak mengatakan apa-apa, tapi tatapannya lebih tegas. Di dunia ini, kekuatan berbicara sendiri. Tanpa kekuatan, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Mereka berempat terus menjelajah, namun arah mereka tidak berubah. Mereka terus masuk lebih jauh ke pulau itu. Ini karena tiang totem kemungkinan besar berada jauh di dalam pulau. Namun, semakin dalam mereka masuk ke pulau, semakin tebal kabut beracunnya, dan semakin kuat pula kabutnya. Prasasti muncul di tubuh Wen Zishi dan Gong Fei. Sebuah perisai cahaya menyelimuti mereka dan memblokir gas beracun di sekitar mereka. Kekuatan iblis Vajra menyebar dan menutupi seluruh tubuhnya. Tanda tanya koma. Gas beracun di sekitarnya bersentuhan dengan perisai cahaya prasasti dan kekuatan iblis, membuat suara mendesis terus-menerus dan merusak perisai cahaya dan kekuatan iblis. Luming adalah yang paling santai. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan kekuatan melahap. Semua gas beracun telah dimakan, dan itu tidak mempengaruhi gerakan Luming sama sekali. Hal ini membuat Wen Qinyi dan yang lainnya mendecakkan lidah karena heran. Dalam hati mereka, Luming menjadi semakin tak terduga. Tidak lama kemudian, mereka melihat seorang pemuda berwajah hijau berlari kembali dengan panik. Jelas sekali dia sangat keracunan. Beberapa dari mereka memasang ekspresi muram di wajah mereka saat mereka maju beberapa ribu mil lagi. Pada titik ini, kekuatan gas beracun bahkan lebih mengerikan. Perisai cahaya yang dibentuk oleh formasi Wen Zishi dan Gong Fei bergetar dan bergetar hebat di pulau itu. Kekuatan iblis Raja Kong juga sama. Ia terus-menerus menolak gas beracun dan menghabiskan banyak energinya. Luming, sepertinya aku hanya bisa melangkah sejauh ini. Saya tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Wen Zhongli menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Aku juga sama, kata Gong Fei. King Kong juga memandang Luming dengan mata penuh semangat. Jika ini terus berlanjut, mereka akan berada dalam bahaya. Kalau begitu kalian tetap berada di pinggiran dan mencari peluang. Saya akan terus menjelajah lebih dalam. Luming mengangguk. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Wen Qinyi dan yang lainnya dan pergi sendirian. Tidak lama kemudian, Luming telah melakukan perjalanan beberapa ribu mil lagi. Pada titik ini, kekuatan gas beracun telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Tidak ada jejak serangga beracun, apalagi manusia. Ketuk-ketuk. Luming berhati-hati saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia tidak tahu bahaya apa yang akan dia hadapi di sini. Ia dalam keadaan siaga penuh dan tidak berani bergerak terlalu cepat. Ada seseorang di depan. Jantung Luming berdetak kencang. Dia melihat sosok di depannya. Sosok itu juga bergerak perlahan. Jelas, itu jauh lebih lambat dari Luming. Luo Tian. Saat dia berjalan mendekat, dia menyadari bahwa pemuda di depannya adalah Luo Tian. Seluruh tubuh Luo Tian dipenuhi dengan ki iblis. Itu membentuk baju besi ki iblis tebal yang menutupi seluruh tubuhnya dan memblokir gas beracun di sekitarnya. Namun, gas beracun itu sangat kuat. Itu terus-menerus merusak armor ki iblis. Jelas sekali bahwa Luo Tian mengalami kesulitan untuk bergerak maju. Mendengar keributan itu, Luo Tian berbalik dan terkejut. Jelas sekali, dia tidak menyangka selain dirinya dan Jin Qi, akan ada orang lain yang bisa sampai sejauh ini. Namun, ketika dia melihat kekuatan melahap yang terus-menerus merasuki tubuh Luming, matanya bersinar. Luming mengabaikan Luo Tian dan melangkah maju. Namun, Luo Tian jelas tidak berniat membiarkannya pergi. Bang! Luo Tian maju selangkah dan muncul di depan Luming, menghalangi jalannya. Yang mulia, apa maksudnya ini? Wajah Luming menjadi gelap. Kamu seharusnya memiliki harta karun yang tahan terhadap gas beracun, bukan? Berikan padaku. Luo Tian berkata dengan nada memerintah. Jantung Luming berdetak kencang. Ternyata Luo Tian menganggap kekuatan melahap 9 garis keturunan naga sebagai semacam harta karun. Yang mulia, saya tidak memiliki harta apapun yang dapat menahan gas beracun. Kata Luming. Tidak, Anda masih ingin berbohong kepada saya. Apakah kamu pikir aku idiot? Jika Anda tidak memiliki harta yang mampu menahan gas beracun, bagaimana Anda bisa datang ke sini? Cepat serahkan, atau aku akan mengambilnya sendiri.
Itu akan sama saja. Luo Tian mencibir, matanya berkedip karena niat membunuh.